Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andineka Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Emotional Equity atau EQ. Pengertian kecerdasan emosional. Menurut pengertian yang ada di KBBI, kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang erat kaitannya dengan kepedulian dan hati, baik antar sesama manusia dengan makhluk lain maupun alam sekitar. Beberapa peneliti berkata bahwa kecerdasan emosional dapat dipelajari dan dikembangkan, sedangkan yang lain berkata kecerdasan emosional adalah bawaan lahir. Pada dasarnya, kemampuan emosional bukanlah lawan dari kecerdasan intelektual. Kedua hal tersebut seharusnya bisa dikembangkan secara seimbang. Kecerdasan emosional biasanya lebih mempengaruhi kehidupan sosial yang terjadi, karena saat berkehidupan sosial kita bertemu manusia lain, dan dalam hal ini pengendalian emosi dibutuhkan dengan sangat. Bisa dikatakan sangat penting untuk memiliki kecerdasan emosional. Kapan kita harus berempati, kapan kita harus memahami orang lain, kapan kita harus marah dengan orang lain, dan bagaimana cara menghormati orang lain. Hal-hal ini sangat berhubungan dengan kecerdasan emosional. Semakin baik pengelolaan emosi, maka sebaik itu pula kita diterima oleh lingkungan masyarakat. Komponen kecerdasan emosional. Dalam pembentukan kecerdasan emosional terdapat komponen-komponen yang menjadi pembentuk dari kecerdasan emosional, yaitu 1. Memiliki kesadaran diri. Komponen pertama adalah kesadaran diri. Menurut KBBI, kesadaran diri diartikan sebagai kesadaran yang dimengerti seseorang mengenai keadaan dirinya sendiri. Dalam hal ini maksudnya kesadaran ini adalah kesadaran yang mana Anda mampu memahami mengenai emosi yang ada di dalam diri Anda. 2. Membentuk regulasi diri. Sesuai dengan komponen pertama, untuk komponen kedua adalah membentuk regulasi diri. Regulasi memiliki pengertian sebagai pengaturan. Dalam hal ini maksudnya ialah individu harus memiliki pengaturan emosi yang baik. 3. Memiliki keterampilan sosial. Aspek penting dalam kecerdasan emosional merupakan kemampuan berinteraksi sosial dengan baik. Sejatinya, pemahaman emosional bukan hanya melibatkan memahami emosi diri sendiri, melainkan memahami emosi yang orang lain. Semakin sering berinteraksi dan menerapkan pemahaman terhadap emosi diri sendiri dan orang lain, hal ini akan membantu dalam membentuk kecerdasan emosi yang semakin tinggi. 4. Mereka cenderung suka menyalahkan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah akan memiliki wawasan yang sedikit, berkaitan dengan bagaimana emosi mereka menimbulkan masalah. Ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang berkecerdasan emosional rendah, yaitu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan apabila bertemu situasi yang tidak beres. Secara langsung, reaksi mereka adalah menemukan seseorang atau sesuatu untuk disalahkan. 5. Memiliki keterampilan mengatasi yang baik. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah akan memiliki indikator ketidakmampuan dalam mengatasi situasi yang ada muatan emosi di dalamnya. Sulitnya memahami emosi yang kuat baik dari diri mereka sendiri maupun dari orang lain. Bagi kecerdasan yang rendah, umumnya mereka suka menyembunyikan emosi mereka dan cenderung menjauh dari situasi yang membuat mereka harus berurusan dengan kejatuhan emosionalnya. 6. Mereka mempunyai emosi yang cenderung meledak-ledak. Komponen dalam kecerdasan emosional salah satunya adalah memiliki kemampuan untuk mengatur emosi. Sulit bagi mereka untuk memahami dan mengontrol emosi mereka. Secara relatif, mereka akan menyerang apabila sedang marah, bahkan tanpa memahami apa yang membuat mereka merasakan emosi tersebut. 7. Mereka selalu bercerita tentang dirinya. Suka mendominasi pembicaraan merupakan ciri-ciri orang yang tidak memiliki kecerdasan secara emosional. Mereka sering mengajukan pertanyaan untuk orang lain
dan terlihat seperti seksama dalam mendengarkan obrolan tersebut. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional, yaitu 1. Mampu mengenali perasaan diri sendiri. 2. Mampu membaca perasaan orang lain. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 4. Tidak mudah baper atau tersinggung. 5. Cenderung menjadi pendengar yang baik. 6. Berpikir secara terbuka dan mampu menerima pendapat orang lain. 7. Tidak malu untuk meminta maaf duluan. Manfaat dari kecerdasan emosi. Peter Salovey dan John D. Mayer dalam artikelnya yang berjudul Emotional Intelligence menyebutkan bahwa emosi dan suasana hati akan secara sistematis dapat bermanfaat dalam upaya pemecahan masalah yang ada. Emosi pada dasarnya apabila ada perubahan maka akan membantu menjadi fasilitas dalam membentuk beberapa rencana yang ada di masa depan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, emosi positif yang ada mampu menjadikan organisasi memori sehingga mampu membuat materi kognitif tersebut lebih menyatu dan munculnya beragam ide yang sesuai. Emosi juga membuat seseorang terbantu untuk keluar dari sebuah proses dan lebih memfokuskan diri pada kebutuhan yang pada dasarnya lebih mendesak, dan kecerdasan emosi juga mampu digunakan untuk membantu dari kinerja yang bertugas pada kecerdasan yang kompleks. Emosi dan suasana hati menurut peneliti mampu berdampak positif apabila sedang bahagia, karena akan berdampak pada pemecah masalah yang lebih kreatif, dan seseorang yang sedang dalam suasana hati yang bahagia akan cenderung mampu memilah permasalahan yang lebih mendesak untuk lebih dahulu dikerjakan. Nah, pemahaman mengenai kecerdasan emosional mampu membuat kita bercermin dan merefleksikan kepada diri sendiri bagaimana kecerdasan emosional yang saat ini kita miliki. Kecerdasan emosional saat ini merupakan aspek yang sangat penting dalam mengembangkan diri dan merupakan kunci untuk meraih kesuksesan ke depannya. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.